Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rido Jonda Putra, nomor induk mahasiswa 17230039, jurusan akuntansi. Ini merupakan video dari tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda SEMSI. Ini merupakan tugas ke-9 dengan tema Corporate Sustainability Reporting. Di sini saya mencoba mengolah atau mengkaji sebuah artikel dengan judul Analysis of Earning Management Practice and Sustainability Reporting for Corporation Turnover Islamic Product and Service, atau analisis praktis manajemen laba dan pelaporan keberlanjutan untuk perusahaan yang menawarkan produk dan layanan Islami. Artikel ini merupakan penelitian dari Muhammad Sabrun Ibrahima, Faizah Darus, Aslinda Yusuf, dan Rusnah Muhammad. Para peneliti ini merupakan atau berasal dari Departemen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, Accounting Research Institute atau ARI Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor, Malaysia, dan Fakultas Akuntansi Universiti Teknologi Mara Puncak Alam, Selangor, Malaysia. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu kita bahas pembahasan teori yang terkait dengan tema. Yang pertama, menurut perspektif Islam, syariah didefinisikan sebagai sistem etika dan nilai yang memiliki pandangan holistik yang mencakup semua aspek kehidupan, misalkan pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual, dengan arah yang tidak berubah serta sarana utamanya. Penyesuaian terhadap perubahan dianggap tidak dipisahkan atau diisolasi dari keyakinan, nilai, dan tujuan dasar Islam. Menurut Dusuki dan Abdullah 2007, dasar-dasar dalam prinsip Islam adalah akidah atau kredo, ibadah atau ibadah, dan akhlak atau moralitas dan etika. Doktrin syariah, tujuan atau maqasid al-syariah, dan konsep barang publik atau masalah digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan landasan teoritis bagi tindakan sosial organisasi Islam. Itu syariah tujuan terutama terkait dengan perlindungan elemen dasar manusia, sedangkan masalah berkaitan dengan tingkat perlindungan elemen tersebut. Darus Yusuf, Anaim M. Zain, Amran, Fauzi dan Purwanto 2013 berpendapat bahwa praktik dari kebijakan CSR organisasi Islam harus diprioritaskan sesuai dengan kepentingan dan urgensinya dari sudut pandang masyarakat syariah. Syariah menurut mereka, pengutamaan CSR akan berkaitan dengan tujuan syariah dan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertahankan yang juga konsisten dengan motivasi untuk praktik keberlanjutan. Darus et al. 2013 juga berpendapat bahwa pembuatan prioritas dan membantu menetapkan pedoman CSR Islam untuk memenuhi kebutuhan organisasi Islam. Manajemen laba atau PM terjadi ketika manajer menggunakan penilaian mereka sendiri dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan Nurheli dan Wahlen 1999. Akrual adalah instrumen terpenting yang digunakan oleh manajer untuk mengelola laba, baik untuk mengubah dan atau mengontrol laba. Dengan meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan, manajer biasanya menggunakan akrual diskresioner untuk mengelola pendapatan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mendeteksi EM, banyak penelitian yang berfokus pada EM menggunakan bentuk akrual diskresioner sebagai dependen. Variabel dalam model penelitian mereka untuk mengidentifikasi kapan laba dimanipulasi, EM dianggap sebagai perilaku yang tidak etis karena alasan berikut. 1. Pertama, menyesatkan penggunaan laporan keuangan seperti pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Dua, kemungkinan besar akan mendistorsi keuntungan investor. Dan yang ketiga, dapat melemahkan ekonomi jika manipulasi tidak ditemukan, menurut Sheikh Obeid dan Demika 2011. Ibrahim et al. 2014 menemukan bahwa perusahaan yang berada di posisi terdepan dalam SR tidak dibatasi dari tindakan pengelolaan laba, terutama di antara perusahaan yang menguntungkan. Cik DKK 2008 juga mengemukakan bahwa perusahaan bisnis lebih cenderung mempraktikkan agresivitas laba ketika perusahaan bergerak di bidang SR. Literatur pendukung lainnya seperti Prior et al. 2007 menyimpulkan bahwa perusahaan dengan peningkatan SR yang superior sangat mungkin untuk memanipulasi pendapatannya. Namun, Kim et al. 2012 memberikan bukti bahwa praktik PK berhubungan negatif dengan EM, yaitu nilai moral dalam PK seperti pelaporan integritas dan akuntabilitas dalam PK mendorong manajemen untuk tidak memanipulasi informasi keuangannya. Kita lanjut yang kedua, menurut perspektif ekonomi. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, maka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menghasilkan laporan SR yang baik, menurut Prior et al. 2007. Di sisi lain, Yusuf et al. 2013, Saleh et al. 2010, dan Ibrahim et al. 2014 telah menemukan bukti bahwa praktik SR benar-benar meningkat kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan dalam laporan SR akan dapat mempengaruhi stakeholders dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya akan berdampak positif bagi perusahaan. Penelitian tentang hubungan antara CSR dan kinerja keuangan telah lama menjadi topik perdebatan dalam minat dengan berbagai temuan. Menurut Murray, Sinclair, Power and Gray 2006, Yang et al. 2010, Wang dan Choi 2010, Nick Ahmad 2003. Bahkan Nick Ahmad 2003 mengemukakan bahwa para pemangku kepentingan saat ini tidak hanya menganggap informasi keuangan sebagai hal yang vital dalam proses pengambilan keputusan mereka, tetapi juga mempertimbangkan informasi yang diberikan dari laporan keberlanjutan atau CSR. Abdullah Muhammad dan Mokhtar 2011 mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik memiliki kemampuan untuk melakukan pelaporan yang ekstensif selain pelaporan keuangan. Di dalam artikel ini, tujuan penelitian yaitu untuk menguji praktik manajemen laba dan pelaporan keberlanjutan pada sektor korporasi yang menawarkan produk syariah. Perspektif Islam digunakan untuk mendukung argumen teoritis untuk penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kualitas SR di antara perusahaan yang menawarkan produk dan jasa keuangan syariah dan untuk menguji apakah perusahaan yang terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial dibatasi dari tindakan pengelolaan laba. Fokus pada lembaga-lembaga ini tepat karena diharapkan sebagai yang menganut dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam operasional bisnisnya akan terkendala dari tindakan EM. Di artikel ini memiliki hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama itu ada hubungan negatif yang signifikan antara akrual abnormal dengan kualitas SR. Sedangkan hipotesis yang kedua itu ada hubungan positif yang signifikan antara kinerja keuangan dengan kualitas SR. Baik, kita lanjut membahas kasus yang dibahas sesuai tema. Enron dapat dikutip sebagai contoh sempurna di mana perusahaan menghasilkan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tahunan dan secara aktif terlibat dalam mempromosikan perlindungan lingkungan dan kegiatan filantropi. Namun merupakan bukti hidup bahkan ketika perusahaan berkomitmen pada praktik CSR. Itu masih bisa dijatuhkan oleh kenakalan etis yang besar. Menurut Wang, Yao, Peterson, dan Lee 2008, halaman 232. Studi empiris sebelumnya telah membuktikan bahwa manajemen laba atau EM memiliki pengaruh langsung atas keputusan pelaporan sektor perusahaan. Menurut Francis, Nanda, dan Olson 2008. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaiannya sendiri dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Menurut Haley dan Wallen 1999, Jensen 2010 berpendapat bahwa
Ketika manajer bertindak sebagai agen pemangku kepentingan, terutama ketika pemangku kepentingan berbagi kekuatan pengendalian perusahaan, perilaku strategi praktis SR dapat dianggap sebagai entrenchment yang dimulai sebagai konsekuensi dari manajemen laba. Pembahasan selanjutnya yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari laporan keberlanjutan yang diambil dari situs Bursa Malaysia dan data keuangan diunduh dari Thomson Reuters Data Stream. Total sampel untuk penelitian ini terdiri dari 16 perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan Malaysian Approved Islamic Fund dan Exempt Rezim Sukuk atau obligasi yang terdaftar di pasar utama Bursa Malaysia. Sampel hanya terdiri dari 16 perusahaan karena ketersediaan data dari situs Bursa Malaysia. Namun, periode penelitian selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai 2013 menghasilkan observasi tahun 48 perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data panel longitudinal untuk menguji pelaporan keberlanjutan 16 perusahaan terbuka di Malaysia yang menawarkan produk keuangan syariah selama 3 tahun, periode 2011 sampai 2013. Analisis konten laporan tahunan dan stand-alone perusahaan menggunakan pedoman Global Reporting Initiative atau G3 untuk mengukur kualitas pengungkapan keberlanjutan, sedangkan data terkait manajemen laba diperoleh dengan menggunakan Modified Jones Model. Yang terakhir itu hasil penelitian. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa praktik pelaporan keberlanjutan di antara perusahaan di Malaysia yang menawarkan produk syariah secara umum, baik selama periode 3 tahun dan kinerja keuangan meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Hasil yang tidak signifikan antara manajemen laba dan kualitas pelaporan keberlanjutan menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak dimanipulasi untuk menutupi praktek manajemen laba mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan perusahaan yang menawarkan produk dan jasa syariah sesuai dengan tujuan syariah, yaitu melindungi generasi masa depan melalui inisiatif tanggung jawab sosialnya untuk kepentingan publik. Baik, mungkin itulah presentasi saya pada video kali ini. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.